Yo, nama gue Sultan dan kali ini gue mau bahas tentang film yang baru-baru ini gue tonton. Judulnya 15 Plus IQ Crashhoot atau judul alternatifnya tuh 15 Plus Coming of Age. Sebenarnya film ini diproduksi tahun 2017-an, tapi baru gua tonton karena kebetulan film ini tiba-tiba muncul di beranda YouTube gua. Pas lihat beberapa adegan di cuplikan film ini, akhirnya gue jadi penasaran sama kelanjutan ceritanya. Nah, supaya gue bisa dapat langsung filmnya kayak gimana, jadi gue coba tonton langsung sendiri filmnya. Dan inilah review juga pendapat gue tentang film yang satu ini. Gak usah takut ada spoiler, jadi cus langsung aja kita bahas. Perlu kalian ketahui, 15 Plus IQ ini adalah film yang diproduksi di Thailand dan dirilis pada tanggal 3 Juli tahun 2017. Film yang ditulis dan disutradarai langsung oleh Napat Jitwirapat ini nyeritain kisah kehidupan remaja SMA yang dimana mereka itu mulai puber, mulai tertarik dengan lawan jenis, dan mulai kebuka pemikirannya tentang hal-hal berbau sekali. Nah, semua plot dan konflik ceritanya tuh dibungkus ke dalam sebuah film dengan genre romance komedi. Ya, kalau di Indonesia mirip sama film Dua Garis Biru ya, sama-sama ngebahas sex education, tapi bedanya Dua Garis Biru itu genrenya lebih ke drama. Jadi kesannya lebih serius gitu ya. Nah, terus gimana nih jalan cerita di film ini? Di film 15 Plus IQ ini, kalian akan diposisikan pada sudut pandang Chaladler, tokoh utama laki-laki di film ini yang diperanin sama aktor muda Yongshin Wong Panitnon. Nah, si Calad itu, gua panggilnya Calad aja ya, adalah karakter yang punya rasa keingintahuan besar tapi polos. Dan selama cerita berlangsung, dia bakal ditemenin sama dua sohibnya yang koplak dan cabul, si Oh Young dan si Obe. Alhasil mereka bertiga itu jadi trio kampret yang gak ada akhlak. Asli parah cuy. Keseharian mereka tuh ya you know lah pembahasan cowok SMA kayak gimana. Bahas cewek, ngebahas bahan gak tuh? Ya gitu-gitulah pokoknya. Konflik mulai muncul saat Chalat bertemu dengan Cherry yang diperankan oleh si cantik Lita Jan Farapa. Nah, di situ Chalat mulai menaruh benih-benih cinta dan mulai berpikir gimana nih caranya biar bisa dapetin hatinya Cherry. Tapi sayangnya, perasaan cinta si Calad itu ternyata cuma sepihak cuy. Karena Calad itu bukan tipenya Cherry, yang dimana Cherry itu suka cowok yang lebih dewasa dan lebih pinter. Alas ya ambiar gitu kan. Tapi alih-alih jadi sad boy, si Calad ini malah punya ambisi buat jadi cowok idealnya Cherry. Dia pun berusaha bakal jadi cowok yang berprestasi dengan harapan si Cherry bakal kasih kesempatan lagi buat dia. Nah, satu-satunya cara supaya Calad bisa diakui Cherry adalah mengalahkan juara satu di kelasnya, yaitu Sudarat, yang diperankan oleh si Imut Ploy Sornarin, pada lomba proyek sains yang diadakan di sekolahnya. Di tengah-tengah rencana dia ngalahin Sudarat, dia malah kepincut dan mulai bingung sama perasaannya itu. Buat siapa nih gitu kan. Dan kelanjutan ceritanya bakal jadi inti dari film ini, yang dimana itu bakal lebih asik kalau kalian nonton sendiri filmnya. Buat yang mau nonton, pastiin udah cukup umur ya, harus 15 tahun ke atas, karena sepanjang cerita kita bakal disuguhin jokes yang vulgar. Tapi masih aman, kalem aja. Pendapat gua, film ini ya merupakan film yang ringan. Alur ceritanya simple, mudah diikutin. Selama nonton juga nggak harus bolak-balik supaya paham jalan ceritanya. Cuman gue pribadi pas nonton kadang harus mundur-mundur gitu buat lihat subtitle yang gak kebaca. Soalnya kosakata bahasa Thailand itu lebih singkat cuy. Jadi subtitlenya cepat keganti. Ya kalem lah ya, bukan masalah besar juga. Dari segi cerita, jujur aja bikin gue bosen di bagian akhir, terutama setelah konflik mulai mereda. Tapi untungnya masih ketutup sama kegoblokan mereka yang hakiki itu. Ending filmnya gue suka, dimana mereka itu diperlihatkan mulai berpikir dewasa saat menghadapi masalah. Ya, dan lu juga bakal nemuin pelajaran-pelajaran lain yang bisa dipetik dari film ini. Selama film berlangsung, secara visual dari setiap scene-nya menurut gue udah pas sama genrenya ya. Cerah dan colorful gitu. Special efeknya juga ya ala-ala komedi lah ya. Meskipun gak sebagus CGI Marvel tentunya, tapi itu cukup buat ngedapetin kesan humornya. Menurut gua negeri gajah putih itu emang unik dan punya caranya sendiri dalam hal perfilman. Baik itu dikemas dalam bentuk horor, romance, atau bahkan komedi. Beberapa film Thailand lain yang udah gua tonton juga rata-rata punya cerita yang unik dan fresh. Ada sesuatu yang bikin beda gitu. Secara keseluruhan film ini dapat rating 6,7/10 di IMDb. Kalau gue pribadi gue kasih 7/10. Ya intinya gue suka meskipun ini bukan film yang wow dalam segi cerita ya, tapi cukup menghibur dan relate banget sama kehidupan remaja-remaja masa kini.
Dan sedikit tambahan, menurut gue ini film yang cukup berani, di mana mereka itu membahas sebuah isu sosial pada sebuah film komedi yang cukup vulgar, yang dimana itu pasti bakal nimbulin kontroversi. Ya gue ngerti sih, mana ada orang tua yang mau anaknya terjerumus ke dalam hal-hal berbau seksual, jika memang belum umurnya gitu ya. Tapi nggak ada cara lain buat ngehindarin remaja yang penasaran akan hal-hal tersebut. Maka dari itu, sex education sejak dini itu penting adanya. Buat yang mau nonton, mangga berseluncur aja di Google, ada banyak dan kalian pasti nemu kok. Oke, itulah review dan pendapat gua mengenai film 15 Plus IQ Crush It ini. Segitu aja. Buat yang suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Goodbye. Dah.